selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, oke. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Sudah siap belajar? Sudah. Bukunya sudah dikeluarkan? Sudah, alat tulisnya sudah? Oke, sekarang sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Mari kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai, berdoa selesai. Sekarang kita akan belajar masih tentang SPLDV. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Pernah pergi ke koperasi? Sekarang misalnya gini, kalian pergi ke koperasi, kemudian membeli beberapa jenis makanan atau barang. Gimana kalian menentukan harga totalnya? Nah, bagaimana kalau harga satuannya sekarang kita nggak tahu, tapi jumlah totalnya dan harga totalnya kita tahu. Gimana? Iya, Vina? Iya, bisa tanya langsung. Tapi bagaimana kalau kita ingin menentukan sendiri secara matematis? Gimana ya, Bu? Nah, ini kita akan gunakan materi yang sudah kalian pelajari, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang masih inget nggak berapa cara menyelesaikan SPLDV? Ada berapa? Apa aja? Coba sebutkan. Ya. Iya. Campuran. Iya, betul sekali. Sekarang bayangkan kalau kalian pergi ke koperasi terus beli 2 roti dan 1 minuman, harganya misalnya 12.000. Kalau beli 3 roti dan 2 minuman misalnya harganya 20.000. Kira-kira metode mana sih yang cocok untuk menyelesaikannya? Pakai eliminasi saja buat Eliminasi, kata Rio. Oh, substitusi, kata Nilam. Gunakan metode grafik supaya lebih mudah. Kami menggunakan GeoGebra. Oh, untuk gambar grafiknya pakai GeoGebra ya, Nin. Terus ada nanti kalian susun dulu jadwalnya. Ya, kemudian desain dulu pembelajaran proyeknya, dilanjutkan nanti ke koperasi untuk menemukan harga asli, menanyakan harga asli barangnya. Dilanjutkan dengan membuat laporan lalu mempresentasikan. Bagaimana, siap? Siap. Oke, kalau alurnya seperti tadi, kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Belajar menggunakan metode SPLDV. Iya, bagus sekali Intan, bener ya. Kita belajar menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV, baik menggunakan metode grafik, menggunakan metode substitusi, menggunakan metode eliminasi, maupun menggunakan metode campuran. Apakah setuju dengan tujuannya? Setuju. Mari kita sepakati dulu barang yang mau investigasi. Iya. Jadi yang pertama barangnya adalah pulpen, yang kedua buku. Nah, itu sekarang kita silahkan lanjutkan di lembar kerja kegiatan 1. Nah, tentukan ini berapa pulpennya, berapa jumlah bukunya. Kami sedang mengerjakan proyek. Oh, Total harga barang dengan ya. meminta contoh total harga jika ada beberapa murid yang membeli beberapa barang. Oh, boleh. Misalnya Buku nih, Bu, apa itu? kalau Contohnya. ada murid yang membeli 2 pulpen dan 4 buku, berapa total harganya? Oh, 2 pen itu ya Jaiko sama buku S38. Itu totalnya 24.000. Apalagi Kalau untuk 3 pulpen dan 5 buku berapa ya? 3 pulpen dan 5 buku itu 34.500. Mari kita cocokkan sekarang hasil perhitungan kalian dengan harga asli di koperasi. Penyelesaian dari kelompok kami, harga 1 pulpennya ketemu 4.000, harga 1 bukunya ketemu 4.500. Kami, Bu, Ya, awalnya kami salah mencatat, kemudian kami kembali ke koperasi untuk bertanya. Kemudian setelah bertanya, kami menghitung hasil hingga hasilnya benar. oke, sekarang kita cocokkan hasil perhitungan kalian dengan harga asli di koperasi. Harga 1 pulpen ternyata adalah
Rp4.000. Sama nggak? Sama. Dan harga satu buah, apa yang kedua? Buku adalah Rp4.500. Gimana setelah tahu hasil perhitungan kalian sama dengan harga aslinya? Senang ya, ternyata tidak cuma teori saja matematika itu, tapi benar-benar bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau mempresentasikan laporannya? Sini kami memilih menggunakan metode grafik. Terlihat pada gambar tersebut ada titik potong pada titik E yang berkoordinat 4.000,4.500 yang artinya X bernilai 4.000 dan Y bernilai 4.500. Jadi di sini harga satu buah pulpen adalah 4.000 dan satu buah buku adalah 4.500. Untuk wawancara kali ini, saya dan kelompok saya bertanya ke petugas koperasi tentang data penjumlahan, lalu mengubah data tersebut menjadi SPLDV. Untuk penyelesaian persamaannya, kita menggunakan metode eliminasi. Oh, ternyata memakai metode eliminasi lebih mudah ya, karena kelompok saya memakai metode substitusi. Kita akan berefleksi bersama-sama terkait proyek yang sudah kita selesaikan. Pertanyaan pertama, berapa banyak persamaan yang sebenarnya cukup untuk menentukan harga dua jenis barang? Ya, Alifa? 2 persamaan. Iya, setuju nggak? Iya, sebenarnya untuk menentukan nilai dua barang atau nilai dua variabel kita cukup memiliki 2 persamaan. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Dari pengalaman kalian, apakah metode yang berbeda, baik grafik, substitusi, eliminasi, campuran memberikan hasil yang sama? Metode mana yang paling cocok dalam kondisi tertentu? Semua metode memberikan hasil yang sama, Bu, asal perhitungannya benar. Menurut kami, eliminasi lebih cepat kalau angkanya sudah mudah, sedangkan grafik bagus untuk melihat visualnya, Bu. Metode substitusi juga bisa, Bu, tapi kalau koefisiennya tidak satu, perhitungannya lebih rumit. Metode campuran juga bisa, Bu, asalkan kita harus menguasai metode eliminasi sekaligus metode substitusi. Sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari proyek yang kita sudah lakukan? Saya, Bu. Ya, silakan Intan. Saya di sini akan memberikan kesimpulan tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. SPLDV dapat digunakan untuk menentukan harga barang jika kita mengetahui total harga dan jumlah barang, serta SPLDV dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Intan. Ya, jadi kesimpulannya kita dapat menggunakan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual, baik menggunakan metode grafik, menggunakan eliminasi, substitusi maupun campuran. Sekarang refleksi mandiri, bisa menggunakan Padlet atau bisa menulis di buku tulisnya. Ibu harapkan pengalaman dalam proyek ini bisa kalian terapkan benar-benar nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kegiatan ini kalian sudah menunjukkan bahwa matematika itu tidak hanya soal teori saja, tapi benar-benar bisa diterapkan dalam dunia nyata. Terima kasih Ibu ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.